Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizkywan Purnama, SPMSI, salah satu dosen tetap pada program studi D4 Pengelolaan Perkebunan Kopi, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Putih, dengan nomor induk dosen atau NIDN 13110991101. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat pada proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti tahun 2025. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kesuburan tanah. Saya akan menjelaskan 8 poin pada bidang pembelajaran, yaitu poin pertama, deskripsi mata kuliah, poin kedua, capaian pembelajaran, poin 3, materi pembelajaran, poin 4, materi pembelajaran, poin kelima, metode pembelajaran, poin 6, interaksi antara dosen dan mahasiswa, poin ke-7, sistem penilaian mata kuliah, dan yang ke-8, cuplikan video proses pembelajaran dari mata kuliah kesuburan tanah. Pada poin 1, deskripsi mata kuliah, saya mengampu mata kuliah kesuburan tanah dengan kode mata kuliah PPK 4113 pada semester 4 dan tipe mata kuliah ini dalam kategori wajib dan memiliki bobot 3 SKS, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang khusus dan wajib diperkuliahkan pada program studi pengelolaan perkebunan kopi. Selanjutnya, mata kuliah ini salah satu subkajian dalam mata kuliah prodi pengelolaan perkebunan kopi, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup kesuburan tanah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, pengertian dan klasifikasi unsur hara, fungsi unsur hara, komposisi hara tanaman, penyerapan hara, manfaat unsur nitrogen dan klarifikasinya, unsur kalium dan magnesium, kebutuhan hara tanaman, pupuk organik dan pupuk anorganik, dan pengaruh lingkungan dalam perilaku pupuk. Poin kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mampu memahami konsep kesuburan tanah, mampu menerapkan keahlian bidang kesuburan tanah, mampu menganalisis berbagai jenis tanah dan unsur hara di dalam tanah, mampu mengevaluasi unsur yang terkandung di dalam tanah. Poin ketiga, yaitu materi pembelajaran. Pada pertemuan minggu ke-1 sampai minggu ke-2, yaitu pengertian kesuburan tanah, degradasi kesuburan tanah, dan hubungan kesuburan tanah dengan pemupukan. Minggu ketiga, materi pembelajaran faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pertemuan keempat, materi pembelajaran yaitu unsur hara tanaman kopi. Pertemuan minggu kelima sampai minggu ke-6, materi yaitu mengemukakan perilaku N, P, dan K di dalam tanah. Pertemuan ke-7, pembelajaran cara pemupukan yang efisien. Pertemuan ke-9 sampai ke-11, melakukan mendeteksi ketersediaan hara, mendiagnosis kehilangan hara kesuburan tanah dalam memaksimalkan peningkatan produksi tanaman kopi. Pertemuan minggu ke-12 sampai ke-13, materi pembelajaran yaitu reaksi pupuk pada kondisi tanah yang berbeda. Pertemuan ke-14 sampai ke-15 yaitu materi pembelajaran melakukan membuktikan sifat fisik dan sifat kimia. Selanjutnya, poin keempat, sistem pembelajaran. Saya menggunakan metode kombinasi, dengan kata lain dengan sistem daring sinkronus dan luring sinkronus atau ansinkronus. Adapun dalam metode daring sinkronus, saya menggunakan sistem teknologi, yaitu menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom.
Adapun caranya yaitu memberikan link Google Meet melalui WhatsApp kepada ketua kelas atau komting untuk diberikan pada rekan-rekan kelas yang akan mengikuti perkuliahan. Dalam metode luring atau sinkronus, saya menggunakan fasilitas ruangan yang telah disediakan oleh pihak fakultas dalam proses belajar mengajar. Dan selanjutnya, poin ke-5 yaitu metode pembelajaran. Saya melaksanakan sistem pembelajaran pada sistem luring dan daring memakai metode tatap muka. Dikarenakan dengan sistem pembelajaran pada sistem luring dan daring sangat efektif dikarenakan akan menyisipkan penjelasan serta contoh yang digunakan dalam melakukan perkuliahan. Selanjutnya, dalam melaksanakan sistem pembelajaran dengan sistem luring dan daring memakai metode small group discussion. Dikarenakan sistem pembelajaran luring dan daring dalam metode small group discussion akan menjadikan peserta perkuliahan dapat berbagi, menyamakan perspektif antar individu dalam menyamakan persepsi dalam menganalisis studi pembelajaran. Selanjutnya, saya dalam melaksanakan sistem pembelajaran dengan sistem luring dan daring memakai metode case analysis atau analisis kasus. Selanjutnya, pada poin ke-6 yaitu interaksi mahasiswa dengan dosen dalam proses pembelajaran. Interaksi mahasiswa dengan dosen dalam proses pembelajaran memiliki dua subpoin. Sub pertama, sistem penilaian, dan sub kedua, rubrik penilaian. Sub penilaian yang dimaksud, penugasan yang diberikan pada mahasiswa dalam mengukur keberhasilan capaian mata kuliah yang saya aku, baik individu maupun kelompok. Adapun rincian sebagai berikut. Tugas kelompok berupa pemakalah, artinya adanya penyaluran pemikiran yang didapatkan selama perkuliahan yaitu yang telah dilalui. Tugas individu berupa penulisan langsung bagi peserta atau mahasiswa yang diberikan penugasan yang terperinci. Sistem penilaian ini diskusi pada pertemuan pertama saat kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya sub rubrik penilaian yaitu penilaian analitik yang digunakan yaitu organisasi, isi, dan gaya presentasi. Poin ke-7 yaitu sistem penilaian. Dalam hal distrik penilaian memiliki nilai angka dan huruf yang mengukur capaian keberhasilan mahasiswa tersendiri dengan rincian sebagai berikut. Apabila mahasiswa mendapat nilai 0 sampai 50, maka mahasiswa tersebut mendapat nilai E. Apabila mahasiswa mendapat nilai 51 sampai 59, mahasiswa tersebut mendapat D. Apabila mahasiswa mendapat nilai 60 sampai 69, maka mahasiswa tersebut mendapat C. Dan apabila mahasiswa mendapatkan nilai angka 70 sampai 73, mahasiswa tersebut mendapat D. Dan mahasiswa yang mendapatkan nilai 80 sampai 100, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai A. Nilai angka dan huruf yang dijelaskan terdapat pembagian presentasi penilaian yaitu nilai angka dan huruf tugas 1 berbobot 10% pada pertemuan minggu 1 sampai minggu ke-7. Tugas kedua berbobot 5% pada pertemuan minggu ke-8 yaitu ujian setengah semester. Tugas ketiga berbobot 20% pada pertemuan minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Dan tugas bobot 4 berbobot 25% pada pertemuan 5 sampai ke-7, dilanjut minggu ke-9 sampai ke-15 yaitu mengadakan praktikum. Tugas bobot 5 berbobot 30% pada pertemuan minggu ke-16 yaitu ujian akhir semester. Dengan total bobot presentasi 100% dalam evaluasi proses pembelajaran. Demikian yang saya dapatkan sampai mengenai mata kuliah kesuburan tanah untuk mahasiswa program studi D4 Pengelolaan Perkebunan Kopi, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Putih.
Berikut pada poin ke-8, yaitu cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di perkuliahan kita, yaitu mata kuliah kesuburan tanah, yang mana hari ini kita akan membahas terkait materi kesuburan tanah atau kelebihan unsur hara, N, P, dan K. Jadi sebelum mulai materi, gimana hari ini kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi kita sebelum mulai perkuliahan, Bapak ingin mau mengabsensi adik-adik semua. Kira-kira sebelum mulai absensi, apa hadir semua? Hadir Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik. Kita melanjutkan materi yang namanya kelebihan unsur hara, N, P, dan K. Sebelum lanjut ke perkuliahan atau materi, ada yang mengetahui apa itu pupuk N, P, dan K? Saya Pak. Nah, baik, adik. Jadi N itu adalah nitrogen Pak untuk pertumbuhan daun dan batang. Ya. P itu adalah fosfor Pak, membantu pertumbuhan akar, pembungaan dan pembuahan Pak. Ya. Dan K itu adalah kalium, untuk menguatkan tanaman terhadap penyakit Pak. Bagus. Benar. Kita beri aplaus. Nah, jadi yang dikatakan atau disampaikan oleh Saudara Bima, betul. Jadi Bapak akan menjelaskan pembahasan yang namanya apa itu kelebihan unsur hara N, P, dan K. Ini adik-adik bisa melihat apa itu jantung kesuburan tanah dan apa itu fungsi atau kelebihan dari pupuk N atau unsur N, P, dan K. Jadi adik-adik harus mengetahui pupuk N itu apa, P itu apa, K itu apa. Nah, jadi Bapak menjelaskan yang namanya pupuk N itu adalah nutrisi nitrogen. Kemudian P itu apa? Yaitu fosfor, dan K itu adalah kalium. Nah, jadi dari tiga unsur hara esensial ini, yaitu N, P, dan K itu sebagai pendukung. Pendukung apa? Yaitu pendukung pertumbuhan dan perkembangan dari si tanaman yang kita tanam. Kemudian kelebihan unsur N atau nitrogen. Nah, adik-adik harus mengetahui apa itu kelebihan dari unsur N. Yang paling utama itu adalah pada proses vegetatif. Sewaktu proses vegetatif ini, si tanaman membutuhkan yang namanya unsur hara N, P, dan K. Jadi kegunaannya N ini sebagai pada fase pertumbuhan itu dia memerlukan N yang mana sebagai peningkatan pertumbuhan di dalam sel-sel tumbuhan ataupun tanaman. Kemudian pada pupuk N atau unsur N ini dia mengandung yang namanya protein. Bagaimana dia bisa mendapatkan protein? Dari serapan akar dalam tanah. Nah, jadi kalau kita menanam tanaman atau tumbuhan itu kita harus memberi yang namanya nutrisi N. Melalui apa? Melalui pemupukan. Jadi dengan adanya pemupukan N, dia pada fase pertumbuhan itu insya Allah pertumbuhannya itu maksimal ataupun perkembangannya baik. Kemudian tadi sudah Bapak jelaskan kelebihan unsur N, sekarang masuk kelebihan unsur fosfor.
Nah, jadi gunanya ataupun kelebihan unsur hara P ini adalah sebagai meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cengkaman luar. Maksudnya cengkaman luar ini apa? Yaitu cengkaman yang tidak perlu datang tiba-tiba datang untuk mengganggu si tanaman. Dengan adanya bantuan fosfor, nutrisi fosfor ini, tanaman ini dia mampu beradaptasi atau bertahan dari cengkaman luar. Kemudian kelebihan unsur P, apa itu? Merangsang perkembangan akar. Jadi akar ini pun dengan adanya nutrisi fosfor, dia mampu bertahan atau berdiri dari yang namanya di dalam tanah dan mampu akar itu memegang agregat tanah dan tidak mudah roboh sewaktu ada yang namanya cengkaman luar tadi. Nah, itu dia. Berarti ada dua Bapak jelaskan. Yang pertama itu adalah meningkatkan ketahanan tanaman dari cengkaman luar. Kemudian yang kedua, mampu merangsang perkembangan akar lebih baik atau lebih kuat. Kemudian yang ketiga nih, mendukung pertumbuhan yang namanya proses pembuahan. Jadi fosfor ini dengan ada yang namanya nutrisi fosfor, dia mampu istilahnya pada proses pembentukan buah ini dia berkembang baik dan mampu memberi warna bentuk yang optimal dengan adanya unsur hara fosfor atau P. Kemudian yang ketiga, kelebihan unsur hara kalium. Nah, jadi kelebihannya itu seperti apa? Nah, adik-adik harus mengetahui yang namanya kelebihan unsur hara kalium atau K itu dia bisa kita lihat yaitu dari kualitas buah. Nah, ini sering nih kita lihat nih kan ada yang buahnya terserang penyakit, bentuknya tidak sesuai, habis itu warna si buah itu tidak maksimal. Itu disebabkan oleh yang namanya kekurangan unsur K. Jadi kalau kebalikannya, kalau kelebihan K itu kemungkinan pada proses pembuahan itu buahnya itu bentuknya optimal, maksimal, habis itu warna dari buah itu lebih bagus dan enak kita lihat secara kasat mata. Jadi ini contoh nih, kalau ibu-ibu kalau mau belanja dia lebih suka bentuk dan warnanya itu menarik. Itu kalau kita pergi belanja ke pasar. Inilah dia. Dengan adanya unsur hara kalium mampu si buah ataupun bentuk buah itu berbentuk optimal dan baik. Nah, itu dia kegunaannya. Tapi kalau kekurangannya ya kebalikan dari itu. Buahnya mudah terserang penyakit, kemudian buahnya warnanya kurang menarik. Nah, gitu dia. Kemudian yang ketiga, ketahanan tanaman. Jadi dengan adanya unsur hara kalium, ketahanan ataupun dari serangan hama penyakit itu tidak mudah terserang. Nah, ini dia kegunaannya. Yang namanya kita lakukan pembakaran setelah proses panen atau pemanenan itu otomatis baik itu unsur N, unsur P dan K itu hilang dan bakteri yang menukarkan atau memfiksasikan N dalam tanah itu mati. Kehilangan N, P dan K itu dapat mengurangi kesuburan tanah. Kenapa? Kalau yang namanya kekurangan salah satu unsur, baik itu di N, baik itu di P, ataupun K itu, si tanaman itu otomatis tidak mampu menyerap unsur hara secara baik. Karena kenapa? Karena kesuburan tanahnya tidak optimal. Nah, itu dia. Jadi efeknya kehilangan NPK itu dalam tanah itu, kesuburannya tanah itu tidak optimal lagi. Kemudian membutuhkan aplikasi pupuk tambahan yang mahal. Aplikasi. Jadi aplikasi ini dia lebih ke penggunaan pupuk secara besar-besaran. Contoh pada masa Presiden Soeharto.
ketahanan pangan, besar-besaran pemberian pupuk agar si tanaman itu tumbuhnya baik dan hasilnya baik. Tapi apa efek sampingnya? Tanahnya kesuburannya berkurang, otomatis tanahnya kekurangan air. Setelah masuk ke musim kemarau, tanah menjadi keras atau retak, agregatnya tidak baik. Itu dia. Ini satu-satu Bapak jelaskan, yaitu mekanisme kehilangan nitrogen. Adik-adik harus mengetahui kehilangan nitrogen itu terjadi ada 4. Yang pertama yaitu akibat pencucian. Yang pencucian bagaimana? Sewaktu kita memberikan pupuk itu seharusnya melihat waktu dan cuaca yang bagaimana agar si pupuk itu tidak berkurang atau tercuci. Itu dia. Yang kedua, detrifikasi. Itu yang Bapak jelaskan tadi, kita sewaktu melakukan pemanenan. Kemudian 3, volatikasi. Itu yang namanya amoniak ini apa? Gas beracun. Itu dia. Kemudian yang keempat, pengambilan tanaman. Pengambilan tanaman seperti apa? Otomatis dengan kehilangan unsur N, si tanaman tersebut tidak optimal. Itu mekanisme kehilangan nitrogen ya, Dik. Kemudian mekanisme kehilangan fosfor dan kalium. Ada 4 nih mekanismenya. Yang pertama erosi. Kalau erosi itu dia terjadi pada yang namanya agregat atau struktur tanah yang tidak baik lagi. Diakibat apa? Unsur-unsur seperti fosfor dan K itu tidak ada lagi di dalam tanah. Kemudian fiksasi. Nah, fiksasi ini yaitu fosfor membentuk senyawa tak larut dengan kondisi yang tidak tersedia. Contoh gini, fosfor ini dia bisa hilang akibat proses yang namanya kekeringan. Habis itu proses yang dari hasil panen itu sebagai bahan yang tidak digunakan, kita jadikan sebagai tempat pembakaran. Kemudian yang ketiga, pencucian kalium. Jadi pencucian kalium ini sering terjadi di kondisi pada tanah liat. Tanah liat yang bagaimana? Dia yang namanya kalium ini berpotensi untuk memegang agregat tanah. Dalam agregat tanah ini dia tidak bisa membentuk. Sewaktu turun yang namanya hujan, otomatis sering terjadi yang namanya erosi ataupun longsor. Itu dia. Ini dia mekanisme kehilangan fosfor P dan kalium. Ada 3 ya. Kemudian yang terakhir, waktu pengambilan tanaman sering terjadi apabila fosfor dan kalium itu berkurang di dalam tanah, otomatis bentuk buah, warna buah, rasa buah itu otomatis berkurang. Karena kenapa? Nutrisi kalium dan fosfor itu berkurang atau tidak ada lagi. Nah, kemudian yang keempat, dampak kehilangan unsur hara, Dik. Apabila kehilangan unsur hara yang tadi, 3 tadi, otomatis sangat drastis yang namanya penurunan hasil. Nah, kemudian yang ketiga adik-adik, peningkatan biaya. Peningkatan biaya seperti apa? Kalau sudah unsur N, P, dan K itu tidak ada dalam tanah atau berkurang di dalam tanah, otomatis kita selaku petani wajib membeli yang namanya pupuk N, P, dan K. Kemudian degradasi tanah. Jelas, Dik. Degradasi tanah ini apabila unsur N, P, dan K itu berkurang, otomatis mengurangi kesuburan tanah. Jadi tujuan kita ini hari ini belajar, salah satunya ini mengembalikan yang dulunya tidak subur menjadi subur. Dengan cara bagaimana? Ya, memanfaatkan bahan organik, mengurangi yang namanya pupuk kimia. Kemudian yang keempat, dampak lingkungan. Adik-adik bisa melihat dasar utama kenapa si tanah itu subur dan tidak subur, itu diakibatkan dengan yang namanya perubahan iklim secara global. Kenapa katakan seperti itu? Contoh, pagi hujan. Ya kan?
siang jam 12 atau jam 1 panas. Itulah namanya perubahan iklim. Zaman sekarang harus memang betul-betul memanage waktu. Karena kenapa? Tiba-tiba di pagi hari udah hujan. Waktu jam 11 siang udah panas sampai ke sore. Makanya sekarang banyak terjadi yang namanya gagal panen. Untuk menghindari itu kita ya harus pandai-pandai. Misalnya kalau kita ada lahan kebun, ya kita buat yang namanya secara sistem agroforestry. Nah, jadi kenapa agroforestry penting? Selain dia mengurangi pantulan cahaya, mampu yang namanya mengurangi atau melebihkan kesuburan tanah untuk pertumbuhan si tanaman. Kemudian mengelola NPK untuk masa depan, karena kita semakin majunya teknologi, semakin berkembangnya teknologi, apabila kita tidak mampu memanage NPK itu, otomatis kesuburan tanahnya berkurang. Dampak dari kesuburan tanah itu ya hasil panennya berkurang gitu. Kemudian penggunaan pupuk berimbang mengurangi kerugian. Adik-adik selaku mahasiswa harus memahami yang namanya pemanfaatan pupuk berimbang. Contoh, dosis seperti apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, waktunya kapan kita beri pupuk tersebut. Jangan nanti kebalikan dari situ, nggak tahu waktu, nggak tahu hari apa mau kita apa, habis itu dosisnya tidak tahu berapa. Disinilah kita nanti belajar. Selanjutnya, praktek pengelolaan hara terpadu sangat penting. Wajar, makanya kita di dunia pertanian ini ada praktikum. Dan gunanya mata kuliah kesuburan ini kita harus pandai-pandai mengelola hara di dalam tanah. Baik. Jadi untuk ini mungkin dari penjelasan Bapak ada adik-adik mahasiswa yang ingin tanyakan kepada Bapak terkait materi kelebihan unsur hara N, P, dan K. Saya Pak, Ya, izin Pak. Jadi jika tidak ada unsur NPK di dalam tanah, ya. apa yang terjadi pada tumbuhannya Pak? Baik, bagus pertanyaannya dari Saudara Bima. Jadi Dek, apabila tidak ada unsur N, P, dan K itu dia yang intinya Bapak sampaikan dari mulai pertumbuhan sampai hasil panen si tanaman itu tidak maksimal ataupun tidak optimal. Karena kenapa? Tadi kan sudah Bapak jelaskan apa itu kelebihan N, apa itu kelebihan P, dan apa itu kelebihan K. Jadi apabila di tiga itu tidak sinkron atau tidak dilibatkan, contoh kekurangan N. Nah, pada fase vegetatifnya dia pasti tanaman itu tetap tinggi tidak, rendah pun tidak, tetap dia. Tapi kalau dengan adanya pupuk N, P, dan K itu otomatis pertumbuhan si tanaman itu lebih maksimal dia. Baik itu dari pertumbuhan, baik itu dari perkembangan, ataupun dari sewaktu pada fase hasil ataupun produktivitas si tanaman. Mungkin itu gimana? Sudah jelas Pak. Oke, baik. Sebelum Bapak akhiri ada sedikit tugas rumah. Ada dua ya, baik itu tugas rumah dan minggu depan kita akan mengadakan presentasi per kelompok. Jadi nanti tugas kelompoknya dan tugas rumahnya Bapak kirim ke email adik masing-masing. Jadi untuk perkuliahan materi kelebihan unsur hara N, P, dan K sampai di sini saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.